melakukan sholat terhadap orang yang mati dari ahlul qiblah, dari umat Islam. Artinya sholat jenazah. Sholat jenazah kita mengetahui hukumnya adalah fardu kifayah. Termasuk di sini tajhizul janazah lainnya yang mencakup 4 hal. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah, dan yang ketiga mensolati jenazah, yang keempat adalah menguburkan jenazah. 4 hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-64. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u was-sittun. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 was-sittuna lan swita iku as-shalatu, salat ala man ing atase wong mata kang wis mati sapa man min ahlil qiblati saking ahli kiblah, tegese wong Islam. Li hadisi Abi Hurairah, karena hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Haqqul muslimi 'alal muslimi, haqqul muslimi utawi haqqe wong Islam 'alal muslimi ing atase wong Islam weneh iku khamsun ana 5. Raddus salami iku jawab salam, wa iyadatul marda lan ngendangi wong kang lara, wa tashmitul atis lan tashmit maca yarhamukallah maring wong kang wahing, wa tiba'ul janaizi lan ngikuti pira-pira jenazah, wa ijabatud da'wati lan jawab undangan, memenuhi undangan. Wa hadisi Thauban lan hadisi Thauban fi sahihi Muslimin yang dalam kitab Sahih Muslim. Man shalla ala janazatin falahu qiratun. Man utawi sapane wong iku shalla salat sapa man ala janazatin ing atase jenazah, falahu mongko iku keduwe man qiratun utawi sak gunung utawa sak lembah utawa sak gunung. Waman lan utawi sapane wong iku syahida nakseni sapa man dafnaha ing mendem janazah, falahu mongko iku kedue wong qiratani utawi rong gunung pahalane maksudnya. Wa al-qiratu utawi qirat iku mislu Uhudin, padane gunung Uhud. Al-khamis wasittun utawi kang nomor 5 wasittun lan swita iku tashmitul atisi, ngucapaken tashmit yarhamukallah doa al-atisi maring wong kang wahing. Li hadisi Abi Burdata, krana ana hadisi Abi Burdah fi sahihi Muslimin ing dalam sahih Muslim. An Abi Musa saking Abi Musa al-Ash'ari, idza atasa tatkalane wahing sapa ahadukum salah siji sira kabeh, fahamida nuli muji sapa ahadukum Allah ing Allah, fashammituhu mongko maca tasmid sapa sira kabeh ing ahadukum,
Fa illam yahmadillaha, fa illam yahmad, mongko lamun ora maca hamdalah, ora maca tahmid sapa ahadukum Allah ing Allah, fala tusammituhu, mongko aja maca tasmid sapa sira kabeh ing ahadikum. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita membahas dua cabang iman yang sebagian sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu melakukan sholat terhadap orang yang mati dari ahlul qiblah, dari umat Islam. Artinya sholat jenazah. Sholat jenazah kita mengetahui hukumnya adalah fardu kifayah. Termasuk di sini tajhizul janazah lainnya yang mencakup 4 hal. Yang pertama adalah memandikannya, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah, dan yang ketiga mensolati jenazah, yang keempat adalah menguburkan jenazah. 4 hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam sudah ada yang melakukannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Secara khusus di sini disebutkan sholat terhadap umat Islam yang meninggal dunia. Ketika disebut ahlul qiblah, yang dimaksud adalah umat Islam. Mensolati mayit yang muslim, ini adalah bagian dari keimanan karena memang hukumnya fardu kifayah, sebagaimana tadi 3 yang lainnya, tajhizul janazah yang lainnya. Tetapi di sini diberikan qaid min ahlil qiblati, yaitu mayit yang muslim. Kalau mayit itu kafir, maka tidak boleh disolati, haram mensolati mayit yang jelas-jelas dia adalah non-muslim, bukan orang Islam. Baik bukan orang Islam yang nyata-nyata agamanya itu adalah bukan Islam, non-Islam, atau orang yang kita tahu dia telah mengucapkan kata-kata kufur dan belum kembali kepada Islam. Dia telah melakukan perbuatan kufur dan kita belum tahu kalau dia sudah kembali kepada Islam. Pokoknya dia belum kembali kepada Islam. Yang kita tahu seperti itu. Misalnya ada seseorang yang kita tahu, kita dengar dia mengucapkan kata-kata kufur, menghina Allah misalnya. Misalnya dia mengatakan Allah itu zalim, Allah itu tuli. Kita mendengar langsung dia mengucapkan seperti itu. Hukum orang yang mengatakan begitu apa? Murtad. Dia menjadi jatuh pada riddah, menjadi murtad, keluar dari Islam. Kita belum pernah mendengar setelah itu, setelah kejadian itu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam. Kemudian dia mati. Maka dia mati dalam keadaan kafir, murtad. Kita tidak boleh mensolatinya. Atau kita tahu misalnya ada seorang Wahabi yang dia sudah jelas-jelas meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluk, berupa jisim kayak manusia duduk di atas arsy misalnya. Tahu karena dia menyampaikannya dengan lisannya tentang keyakinan yang ada di dalam hatinya. Kemudian dia mati, kita tahu dia belum bersyahadat kembali kepada Islam. Maka di sini kita tidak boleh untuk mensolatinya. Tidak boleh kita mensolatinya. Apalagi kepada orang-orang yang jelas agamanya bukan Islam, maka kita tidak bisa mensolati
orang yang kafir. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu ada doa untuk mayit. Bunyinya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia mayit. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi, ampunilah dia, maafkanlah dia. Wa'fu anhu, semuanya itu adalah doa memintakan ampunan untuk mayit dan memintakan rahmat untuk mayit. Padahal orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah la yaghfiruhu, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah la yarhamuhu, Allah tidak merahmatinya. Dalam Al-Quran yang sering kita tegaskan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffarun. Kemudian mereka mati, orang-orang yang kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, fala yaghfirallahu lahum. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni mereka. Maka jika ditegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa mereka, maka nggak boleh kita memintakan ampunan untuk mereka. Itu namanya apa? Melawan nas, melawan Al-Quran, menentang Allah. Allah sudah menegaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah tidak mengampuninya. Dia malah mengatakan, ya Allah ampunilah dia, meskipun engkau sudah berfirman tidak akan mengampuninya. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Makanya nggak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Dalam sholat jenazah ada doa itu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka nggak boleh kita mensolati mayit yang kafir, yang nyata-nyata dia kafir. Tetapi kalau dia itu adalah orang yang fasik, maka tetap disolati. Karena selama seseorang itu mati dalam keadaan muslim, maka dia masih berpeluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jika Allah berkehendak untuk mengampuninya. Meskipun dia adalah fasik, orang yang pelaku dosa besar, selama hidupnya hal-hal yang wajib enggak dia kerjakan, hal-hal yang haram justru dia lakukan, dosa-dosa besar dia kerjakan, sampai mati dia belum bertaubat, tetapi dia muslim. Dia muslim berakidah ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika dia mati, kita tetap berkewajiban untuk mensolatinya. Jadi sholat jenazah itu kita lakukan kepada ala barrihim, kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di antara umat Islam, juga ala fajirihim, juga kita lakukan kepada orang-orang yang fasik dari kalangan umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini perlu kita perhatikan, jika ada seseorang misalnya dia mati karena bunuh diri, karena dia bunuh diri, misalnya dia gantung diri, tidak diragukan dia telah melakukan dosa besar dengan perbuatannya itu. Karena membunuh itu adalah salah satu dosa terbesar setelah
syirik, setelah kufur adalah membunuh. Dia membunuh dirinya sendiri. Maka dia telah jatuh kepada dosa besar. Dan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, tidak menjadi kafir, tidak jatuh kepada kekufuran. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukannya. Ma lam yastahillahu, selama orang itu tidak menganggap halal dosa tersebut. Kalau dia menganggap bahwa dosa yang dilakukannya itu halal, di sini dia jatuh kepada kekufuran karena telah mendustakan agama, telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Tetapi selama seseorang yang melakukan dosa besar itu tetap meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa besar, dia tidak menganggapnya sebagai perkara yang halal, maka hukumnya dia tetap muslim. Nah, maka orang yang mati karena bunuh diri misalnya, itu tetap wajib kita mensolatinya. Nah, kita tetap wajib mensolatinya, kecuali kalau dia kemarin sebelum bunuh diri dia mengatakan kepada kita bunuh diri itu halal, boleh dilakukan. Setelah itu besoknya ternyata dia bunuh diri. Nah, maka kita tahu, oh dia berarti meyakini keyakinan bahwa bunuh diri itu halal. Nah, ini bisa dia jatuh kepada kekufuran. Tetapi kalau tiba-tiba dia melakukan bunuh diri yang kita tahu bahwa dia adalah muslim, tidak meyakini keyakinan yang kufur, maka kita wajib tetap untuk mensolatinya. Ini secara khusus kita jelaskan, sebab ada sebagian orang yang ketika tetangganya misalnya mati bunuh diri, kemudian dia tidak mensolatinya. Nah, dia menganggap dia telah kufur. Nah, sekedar seseorang itu melakukan bunuh diri, maka itu tidak kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bisa kita sholati adalah orang yang mayit yang muslim. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang kafir. Dan dalam sholat itu ada doa ampunan. Karena itu sholat jenazah terhadap mayit yang kafir itu hukumnya nggak boleh. Dalam doa itu juga ada tadi apa? Warhamhu, doa meminta rahmat untuk mayit. Padahal kita tahu bahwa rahmat Allah di akhirat itu hanya untuk orang-orang Islam saja. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Di dunia ini rahmat Allah untuk semuanya, untuk semua orang Islam, semua orang kafir, semua diberi rahmat. Tetapi fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, di akhirat nanti rahmatku akan aku khususkan untuk orang-orang yang menjauhi kekufuran, artinya orang-orang yang beriman. Nah, sehingga kalau seseorang telah terbukti dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak boleh untuk disolati. Nah, karena dalam sholat ada doa rahmah untuk mayit, dan mayit yang kafir itu tidak boleh didoakan dengan doa rahmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hal ini adalah orang yang munafik. Orang yang munafik fil aqidah, dalam aqidah, fil i'tiqad. Karena kita tahu bahwa nifaq ada dua macam. Ada nifaq fil amal, ada nifaq fil i'tiqad. An-nifaq fil i'tiqad adalah, atau al-munafiq fil i'tiqad adalah mereka yang yubtinul kufra fi qalbihi wa yudhhirul islam.
mereka yang menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam di luarnya. Jadi secara zahir dia kayak orang Islam, tetapi di dalam hatinya itu dia menyembunyikan kekufuran. Ini ini namanya orang munafik. Orang munafik ini kalau nyata-nyata dia adalah orang munafik. Munafik ini sebenarnya ya nggak nyata ya. Tetapi jika nyata-nyata dia memang dikenal sebagai orang munafik, maka kita tidak boleh untuk mensolatinya. Nah, seperti dahulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, dia dikenal sebagai orang munafik, bahkan sebagai orang munafik yang dikatakan kelas kakap, karena sangat dikenal orang ini kemunafikannya. Tetapi pada akhir-akhir hayatnya, ketika dia itu sakit menjelang kematiannya, Abdullah ibn Ubay bin Salul ini menampakkan keislamannya, seakan-akan dia itu sudah kembali masuk Islam dan memperlihatkan keislamannya. Nampaknya dia sudah rujuk kembali kepada Islam dan sudah tidak lagi menjadi orang munafik. Seakan-akan seperti itu. Sehingga kemudian ketika dia mati, Abdullah ibn Ubay bin Salul ini mati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mensolatinya. Yang ini menjadi kontroversial, yang disalahpahami oleh sebagian orang. Sebagian orang menggunakan riwayat ini untuk mengatakan bahwa boleh mensolati jenazah yang kafir berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Setelah itu mereka mengatakan bahwa Nabi saja pernah mensolati jenazah yang kafir dengan alasan itu. Sehingga kemudian turun ayat Al-Quran yang melarang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ada ayat yang melarang seseorang untuk mensolati seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan dengan kisah ini, yaitu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik, yang isinya adalah larangan untuk mensolatinya. Tetapi Rasulullah sudah mensolatinya. Ini karena apa Rasulullah mensolatinya? Bukan karena dia kafir kemudian Rasulullah mensolatinya, tetapi karena ketika itu yang terlihat oleh Nabi, dan Nabi berhusnudzon kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul bahwa dia telah kembali kepada Islam. Yang terlihat begitu, ketika dia sakit memang dia memperlihatkan bahwa dia itu sudah bertaubat dari sifat nifaknya dan dia sudah kembali kepada Islam. Itu yang terlihat oleh Nabi. Sehingga Nabi kemudian melakukannya. Seandainya Nabi mengetahui bahwasanya Abdullah ibn Ubay bin Salul itu masih dalam keadaan kekufurannya,
pastilah Nabi tidak akan mensolatinya. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui segala sesuatu. Beliau tidak mengetahui semua yang ghaib, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan ahata bikulli syai'in ilma, yang disifati dengan bahwa ilmunya, pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengetahui semua hal yang ghaib. Beliau mengetahui sebagian kecil dari yang ghaib karena Allah memberitahunya. Maka beliau mengetahui sebagian kecil dari yang ghaib. Beliau tidak dikatakan mengetahui segala sesuatu. Tidak boleh dikatakan Allah bahwa Rasulullah itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itu akan mensekutukan Allah dengan Rasulullah dalam hal mengetahui segala sesuatu. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji zatnya dengan mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Jika ada yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu selainnya, maka apa namanya faidah dari ayat ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa bikulli syai'in alim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mensolati jenazah Abdullah ibn Ubay bin Salul ini karena yang tampak, yang terlihat di saat Abdullah ibn Ubay bin Salul itu sedang sakit menjelang meninggalnya, dia memperlihatkan Islamnya. Sehingga Rasulullah kemudian yang beliau tahu beliau adalah Muslim, maka beliau kemudian mensolatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang munafik itu yang nggak terlihat kalau dia itu kafir. Karena apa? Munafik saja definisinya apa? Orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam di luarnya. Secara zahir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terlihat zahirnya pakaiannya juga pakaian orang Islam. Terkadang dia juga sholat. Jadi secara zahir terlihat dia Muslim. Hanya saja dalam hatinya itu penuh dengan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Itu adalah orang munafik. Sehingga kita umat Islam itu diperintahkan menghukumi sesuatu itu secara zahir. Kenapa? Ya karena yang kita tahu adalah yang zahir, bukan yang batin. Kita nggak tahu apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Mungkin nebak-nebak bisa, tapi nebak belum tentu belum tentu benar. Nebak, tapi nggak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Karena manusia itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, maka kita ini menghukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, yang terlihat di luar. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yahkumu bizzarair. Kita ini menghukumi yang terlihat, tidak menghukumi yang tidak terlihat. Bagaimana kita bisa menghukumi seseorang yang tidak terlihat
dalam hatinya seperti apa. Nggak bisa. Meskipun apa yang di dalam hati itu sering nampak di luar, tetapi itu hanya tanda yang tidak bisa memastikan tentang kondisi yang sebenarnya dalam hati seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, sekarang kita kembali kepada masalah sholat jenazah ini. Jadi sholat jenazah ini sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya bukan berarti ya sudah ada yang mewakili ya sudah. Artinya kita mensikapinya. Karena sebagian kita ketika kita mengatakan fardu kifayah, kemudian apa? Meremehkan amalan tersebut. Oh, ngurus jenazah itu fardu kifayah. Sudah ada kan orang yang ngurus, ya sudah kita duduk-duduk saja. Nah, itu apa namanya? Sikap yang selalu sering muncul di antara kita. Menganggap remeh apabila sesuatu itu sudah dilakukan oleh orang lain. Padahal fardu kifayah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu pahalanya besar karena dia hukumnya wajib, hukumnya fardu. Maka pahalanya tidak bisa tertandingi oleh pahala amalan sunnah. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Karena itu meskipun itu hukumnya fardu kifayah, maka hendaknya kita berusaha untuk apa? Untuk melakukannya. Misalnya sholat jenazah, wah orangnya sudah ada 100, bukan hanya 100 orang. Ya udah tetap kita sholat jenazah. Karena apa? Dengan melakukannya kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan sholatul jenazah bukan hanya fardu ain bagi laki-laki. Bagi perempuan itu juga berlaku hukum ini. Nah, karena ini sering disalahpahami, jarang sekali kita melihat kaum perempuan itu yang ikut sholat jenazah. Ada semacam anggapan dari mereka bahwa sholat jenazah seperti sholat Jumat, wajib bagi laki-laki saja, tidak bagi perempuan. Atau mungkin ada anggapan seperti itu, atau karena yang kedua, ya mereka nggak tahan kalau sholat jenazah di depannya ada jenazah, mereka takut atau nggak emosionalnya tidak terkendali dan seterusnya. Mungkin saja seperti itu. Tetapi ada semacam anggapan bahwa yang wajib melakukannya itu hanya kaum laki-laki. Padahal sebenarnya laki-laki maupun perempuan itu sama-sama di sini diwajibkan wajib kifai untuk melakukan sholat jenazah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain itu 5. Ini dalam satu riwayat. Nah, dalam riwayat yang lain ada yang disebutkan selain yang 5 yang disebutkan dalam hadis ini. Karena ini bukan membatasi bahwa hanya 5 saja hak muslim terhadap muslim lainnya. Dari 5 ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang pertama raddus salam. Apa hukumnya? Wajib. Dengan ketentuan yang kemarin sudah kita sebutkan. Wajib ketika itu wajib ain ketika itu disampaikan oleh seorang muslim mukallaf terhadap muayyan, kepada seseorang yang tertentu, maka wajib ain. Jika disampaikan kepada jamaah maka wajib kifai, fardu kifayah. Tetapi terkadang hukumnya haram, terkadang boleh dijawab boleh tidak, sesuai dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan kemarin. Raddus salam yang pertama. Wa iyadatul marda, menjenguk orang sakit, hukumnya sunnah seperti yang sudah kita sebutkan kemarin.
Wa tashmitul atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Ini hukumnya sunnah. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, artinya mengurus jenazah mulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian mengikutinya ke kuburan sampai memakamkannya. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Kemarin sudah kita jelaskan, ada kalanya wajib, yaitu dalam walimatul ursi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran yang dilakukan di tempat walimah. Ada kalanya sunnah, yaitu dalam walimah selain walimatul ursi. Jadi 5 ini ada yang wajib, ada yang sunnah hukumnya, dan itu disebut sebagai haqqul muslim 'alal muslim. Wa hadithi Thauban fi sahih Muslimin, man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man syahida dafnaha falahu qiratani, al qiratu mithlu Uhud. Barang siapa yang salat terhadap jenazah, maka dia falahu qiratun, memiliki pahala sebesar gunung Uhud. Artinya kecil atau besar? Sangat besar, gunung. Wa man syahida dafnaha, barang siapa yang menyaksikan penguburan jenazah, dia bukan hanya sholat, tetapi kemudian dia setelah sholat mengikuti jenazah itu sampai dia menguburkannya, falahu qiratani, maka dia akan memiliki pahala sebesar 2 gunung Uhud. Qirat, al-qirat mithlu Uhud, seperti gunung Uhud. Itu pahalanya sangat besar bagi orang yang mau melaksanakan sholat jenazah, apalagi sampai kemudian dia ikut menguburkannya. Kebanyakan kita ini sampai sholat saja, ketika mayit diberangkatkan kemudian kita pun pulang. Pada umumnya seperti itu. Semestinya apa enggak? Karena ketika kita ikut menyaksikan penguburan jenazah, maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu qiratani, maka bagi dia itu ada dua pahala sebesar 2 gunung Uhud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat jenazah itu berbeda dengan sholat biasa. Karena sholat jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada duduk di antara 2 sujud, nggak ada tahiyatnya. Itu sholat jenazah, berbeda. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir pertama diiringi dengan niat untuk sholat jenazah terhadap mayit. Kemudian diiringi dengan membaca suratul Fatihah. Ini kita sampaikan yang yang biasa kita lakukan, karena ada ketentuan-ketentuan rincian lebih lanjut. Tetapi biar mudah kita jelaskan. Takbir pertama kita berniat diiringi dengan takbiratul ihram yang pertama, setelah itu membaca suratul Fatihah. Setelah selesai kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Sholawat yang paling sempurna kita membaca sholawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Itu sholawat Ibrahimiyah namanya, dan itu yang paling sempurna kita baca. Setelah itu takbir lagi, takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga kita membaca doa untuk mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, kemudian kita membaca doa. Doa di sini tidak terkhusus untuk mayit, juga bisa untuk mayit dan untuk kita yang masih hidup. Setelah itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum dalam keadaan berdiri, tidak ada rukuk, tidak ada sujud dan seterusnya. Nah, itu mudah tata cara sholatul janazah, itu sangat mudah sekali. Bisa kita melakukannya dan pahalanya sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-khamis wasittun. Tentang ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, tetapi di sini disebut secara khusus sebagai bagian dari cabang keimanan, yaitu tashmitul atis. Li hadis Abi Burdah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dalam Sahih Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu fa illam yahmadillaha fala tushammituhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian itu bersin, tahu bersin ya semua ya, fahamidallah, kemudian orang yang bersin itu memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, as-sana bil lisan, dia memuji Allah dengan lisannya, karena dikatakan bahwa ketika seseorang itu bersin, maka akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam badannya. Sehingga ketika dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Ketika ada seseorang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, maka ucapkanlah tasmid, artinya dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini hukumnya sunnah melakukan hal yang seperti itu. Fa illam yahmadillaha, apabila dia itu tidak memuji Allah, dia diam saja, fala tushammituhu, maka janganlah kamu itu untuk mengatakan yarhamukallah. Ini berarti pentingnya kita membaca apa? Hamdalah setelah kita bersin. Jangan lupa, kalau kita, teman kita misalnya bersin kok diam saja, dia nggak mengatakan alhamdulillah, diam saja, maka kita ya diam, kita nggak membaca yarhamukallah, karena ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Tetapi jika teman kita setelah dia bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka kita doakan dia dengan yarhamukallah. Itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ini amalan yang terlihat remeh, kecil, tetapi hendaknya kita tidak menyepelekannya. Hendaknya kita tidak menyepelekannya, karena terkadang seseorang itu dia dibebaskan dari api neraka karena amalan yang kecil. Dalam masalah ini ada seorang namanya Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani. Beliau itu dimerdekakan dari api neraka
dikatakan bidirhamin, dengan sebab 1 dirham. 1 dirham itu besar atau kecil? Sangat kecil, 1 dirham. Dirham itu uang perak. Kalau dinar itu uang emas besar. Ini sudah dirham 1 lagi, 1 dirham. Dikatakan bahwa Abu Dawud As-Sijistani itu adalah a'taqallahu nafsahu bidirhamin. Allah memerdekakan dia dari neraka, minan nar, bidirhamin, dengan sebab 1 dirham. Bagaimana kisahnya? Kisahnya suatu ketika Abu Dawud As-Sijistani itu ada melihat seseorang atau mendengar seseorang yang bersin. Kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang ini pun lewat, berlalu. Orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu lewat. Kemudian Abu Dawud As-Sijistani itu menyewa semacam perahu untuk mengikuti orang itu, karena orang itu berjalan di lautan, berjalan, terus dia dengar, terus dia jalan. Padahal dia belum mengucapkan yarhamukallah kepada orang itu. Akhirnya dia menyewa perahu seharga 1 dirham untuk mengikuti orang itu, nyusul orang itu, ketika ketemu langsung bilang yarhamukallah. Kemudian dia balik lagi. Demi mengucapkan yarhamukallah kepada orang tersebut. Maka dikatakan bahwa beliau itu dimerdekakan dari api neraka dengan sebab 1 dirham. Dengan uang 1 dirham yang kecil, untuk mengucapkan yarhamukallah kepada saudara sesama muslim yang bersin, kemudian mengucapkan hamdalah. Karena itu kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jadi kita nggak boleh menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Meskipun hanya, dalam lanjutan itu, meskipun hanya lupa saya lafadznya, yang maknanya meskipun hanya dengan memandang seorang muslim dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, meskipun hanya memandang seorang muslim dengan wajah yang ceria, penuh dengan senyum, itu adalah sebuah kebaikan. Terlihat kecil, kenapa nggak butuh biaya, ya kan? Kalau kalian misalnya memandang sesama muslim dengan wajah ceria dan senyuman, butuh biaya apa enggak? Enggak, cukup bibir diginikan sedikit, itu sudah enggak pakai uang, enggak pakai biaya, tetapi dapat pahala. Mendapatkan pahala. Hal yang kecil seperti itu jangan diremehkan. Meskipun hanya dengan misalnya menyingkirkan batu dari tengah jalan, meskipun hanya dengan misalnya bersedekah 1.000 rupiah kepada yang membutuhkan, hal-hal yang kecil ini bisa jadi seseorang itu dibebaskan oleh Allah dari api neraka dengan sebab sesuatu yang kebaikan yang terlihat kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ini bagian dari iman, kebaikan yang semestinya meskipun hukumnya sunnah, tetapi hendaknya kita melakukannya dan tidak menyepelekannya. Ketika saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka jangan lupa untuk mengatakan yarhamukallah. Pahalanya nanti akan
kita dapatkan dengan sebab keikhlasan kita di dalam mendoakan sesama muslim. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.